Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Nursyadah dengan NIM 1901734 dari kelas PKN 2019B, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai bahaya perilaku kriminal gaya baru di masa pandemi COVID-19 ini. Seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, sedang melakukan upaya untuk menghentikan laju penyebaran virus corona ini dan juga melakukan upaya untuk menanggulangi dampak yang sifatnya non-medis seperti di bidang sosial dan juga ekonomi. Nah, kedua bidang ini sangat berdampak sekali hingga menimbulkan kejahatan di masyarakat. Tindakan kriminal atau kejahatan yang terjadi di Indonesia sangat sering terjadi pada masa COVID-19 ini, yang dimana faktor umumnya itu atau faktor utamanya itu karena mendesaknya sebuah kebutuhan hidup, yang dimana seseorang tersebut itu harus memenuhi kebutuhan hidupnya, namun dengan cara yang salah, dengan melakukan cara yang sifatnya merugikan orang lain, yaitu kejahatan. Nah, selain faktor itu ada faktor lainnya, yaitu lebih ke meniru kejahatan, yang dimana dalam salah satu teori di dalam kriminologi menyebutkan adanya differential association, yang dimana artinya seseorang yang melakukan tindakan kriminal disebabkan oleh proses meniru atau belajar dari seseorang yang melakukan tindakan kriminal. Nah, dalam teori tersebut dapat kita lihat dan dapat kita amati bahwa di dalamnya itu ada rasa ingin untuk melakukan kejahatan. Jadi dapat disimpulkan faktor yang menyebabkan kejahatan itu adanya mendesaknya kebutuhan hidup dan juga adanya rasa ingin untuk melakukan kejahatan. Dalam situs mediaindonesia.com menyebutkan bahwa kejahatan pada masa pandemi COVID-19 ini sangat meningkat. Jadi kita harus waspada dan kita harus hati-hati terhadap kejahatan-kejahatan yang ada di sekitaran kita. Karena di zaman sekarang ini, apalagi situasinya sedang pandemi, nah banyak seseorang atau kelompok yang melakukan tindakan kejahatan dengan gaya baru. Nah, seperti pencurian dengan kekerasan atau yang biasa kita sebut dengan begal, kemudian pencurian kendaraan bermotor, hoax yang semakin sini semakin merajalela, dan juga maraknya penipuan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tindakan kriminal atau kejahatan yang terjadi pada masa pandemi. Yang pertama, pencurian. Nah, pencurian pada masa pandemi ini sering terjadi di minimarket. Kenapa lebih sering dilakukan di minimarket? Karena untuk melakukan pencurian ke rumah-rumah mereka sekarang sulit. Kemudian yang kedua, terdapat kejahatan modus baru di zaman pandemi ini. Nah, ada seorang pelaku yang melakukan penyamaran menjadi jasa penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah. Nah, oknum beroperasi dengan menyebarkan nomor telepon dan mengatasnamakan jasa penyemprotan disinfektan, yang dimana oknum tersebut datang dengan pakaian yang sesuai dengan petugas penyemprotan disinfektan dan juga perlengkapan yang sangat lengkap. Namun pada saat masuk ke rumah dan pada saat pemiliknya berada di luar rumah, mereka melakukan aksinya mencuri harta benda yang ada di rumah tersebut. Harus lebih hati-hati ya pokoknya. Yang ketiga, kejahatan pun datang dari modus penipuan yang mengatasnamakan perbankan. Nah, para oknum tersebut melakukan aksinya dengan melakukan telepon kepada korban atau kepada nasabah dengan cara mengelabuinya. Nah, cara ini atau aksi ini disebut dengan phishing. Nah, aksi phishing ini mereka dengan canggihnya menggunakan nomor telepon yang hampir sama dengan nomor layanan di bank, dan juga intonasi atau gaya bicara dalam proses menelponnya tuh seakan-akan hampir mirip dengan petugas di bank yang sedang menelpon nasabah. Dalam proses phishing ini mereka itu membutuhkan data-data pribadi hingga password. Itu kan harusnya dijaga dan dirahasia oleh kita sendiri ya. Jadi jangan sampai disebarluaskan ke pihak luar atau ke orang lain.
Kemudian, contoh lainnya yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita, yaitu adanya informasi atau berita-berita bohong atau yang biasa dikenal dengan hoax. Nah, hoax ini biasanya ada dalam berita-berita atau informasi yang tidak jelas sumbernya dan juga sering terjadi di pesan berantai di salah satu platform media sosial. Karena dengan adanya hoax ini sangat meresahkan masyarakat dan masyarakat pun sangat terganggu, apalagi sekarang masyarakat sangat ketakutan untuk menerima informasi-informasi yang belum tentu benar adanya. Nah, agar kita terhindar dari modus-modus kejahatan yang terjadi di masa pandemi ini, kita harus lebih hati-hati, kita harus lebih waspada, dan juga kita harus jaga diri lah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.